Selamat pagi Bapak dan Ibu serta saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ucap syukur dan puji Tuhan kita diperkenankan kembali di tempat ini untuk bersama-sama kita akan melaksanakan ibadah. Namun terlebih dahulu marilah kita menyimak berita gereja Minggu 26 November 2025. Romawi yang pertama, undangan Posyandulansia atau Adi Yuswo, hari Senin 24 November 2025 pukul 4 sore di Pepantan Geraha Manunggal. 2. Latihan paduan suara Saur Adi, hari Senin 24 November 2025 pukul 6 sore di Gereja Induk Purwodiningrat. 3. Latihan paduan suara Gabata, hari Senin 24 November 2025 pukul 7 malam di Gereja Induk Purwodiningrat. 4. Saresehan kelompok Gandean 2, hari Selasa 25 Oktober 2025 pukul 6 sore di Pepantan Geraha Manunggal. 5. PA kelompok Losari, hari Selasa 25 November 2025 pukul 7 malam di rumah Bapak Surawan Adianto, Solo Baru. 6. Persekutuan Doa Kamis Sore 27 November 2025 pukul 6 sore di Pepantan Geraha Manunggal. Romawi 2. Calon majelis periode 2026-2028. Warga jemaat yang telah bersedia dicalonkan sebagai majelis, yaitu 1. Ibu Yafet Ambar Kristina, kelompok Sangkrah 1. 2. Ibu Endang Suratmi, kelompok Sangkrah 1. 3. Bapak Joko Rustono SPD, kelompok Jagalan 2. 4. Ibu Ivana Lisa Vero Yuda, kelompok Gandean 3. 5. Bapak Eko Sujarwo, kelompok Losari. 6. Ibu Natalia Nuk Haryani, kelompok Sangkrah 2. 7. Ibu Hartiwi, kelompok Sangkrah 2. 8. Ibu Retno Harjanti, kelompok Sangkrah 2. 9. Bapak Untung Daryanto, kelompok Pucang Sewu. 10. Bapak Agung Sriaji SPMM, kelompok Purwodiningrat. 11. Bapak Setio Harjono SE, kelompok Purwodiningrat. 12. Ibu Yuni Prihatin, kelompok Losari. Dan 13. Bapak Waluyo, kelompok Pucang Sewu. Apabila ada warga jemaat yang keberatan dengan nama-nama calon majelis tersebut, dimohon mengirimkan surat keberatan kepada majelis. Surat keberatan dilengkapi nama dan alamat yang lengkap ditunggu sampai hari ini. Hari Minggu 26 November 2025. Romawi 3. Agenda kegiatan masa Advent Natal 2025. 1. Dengan tema Lawatan Allah Mengatasi Ketakutan. 2. Masa kegiatan 30 November 2025 sampai 11 Januari 2026. 3. Di setiap ibadah menggunakan materi dan liturgi khusus. 4. Persekutuan doa dilayani hari Senin sampai Sabtu 15 sampai 20 Desember 2025. Romawi 4. Usaha dana Komisi Remaja Pemuda. Dalam rangka persekutuan gabungan Pergab Remaja Pemuda GKJ Seklasis Solo pada hari Sabtu 17 Januari 2026 di Gereja Induk Purwodiningrat, panitia mengadakan usaha dana berupa pre-order kalender 2026 seharga 25.000
dan pengumpulan minyak jelantah dan barang-barang bekas seperti kertas, kardus, botol, dan lainnya masih dilayani setiap hari Sabtu dan Minggu. Kepada jemaat yang akan memesan kalender dan yang akan memberi barang-barang bekas tersebut dapat menghubungi Saudari Evelyn di Induk, Saudari Devista di Geraha, dan Saudari Hanaya di Losari. Demikian Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, berita Gereja Minggu 26 November 2025. Dan yang menghantarkan khotbah hari ini, beliau Ibu Lina Mariana SPD, organis Saudari Jessica, pemandu pujian Bapak Suparjo dan Ibu Retno, lektor 1 Ibu Widi, lektor 2 Saudari Nigel, dan petugas LCD tim multimedia. Jemaat dimohon bisa membangun suasana hikmat dalam ibadah. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus Kristus adalah Raja semesta alam. Ia membawa keselamatan bagi seluruh ciptaan Allah. Di dalam Kristus, Allah memerintah dan menguasai semesta dengan mengayomi, membimbing, dan merengkuh umatnya di dalam kebenaran dan keadilan. Hari ini gereja-gereja di seluruh dunia memuliakan Dia, Sang Raja, melalui ibadah Minggu Kristus, Raja semesta alam. Mari semua merayakan keselamatan yang dinyatakan oleh Dia, Sang Raja mulia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memuji dan muliakan nama Tuhan dari Kidung NKB 5, 1 dan 2. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta, Penyelamat, dan Pemelihara seluruh ciptaannya. Tuhan beserta saudara. Dan saudara
selanjutnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, apa yang terlintas di dalam alam pikir kita saat mendengar kata raja? Seorang raja kerap digambarkan sebagai sosok yang berwibawa, hebat, kaya raya, serta dikelilingi para punggawa. Sosok semacam itu tidak tampak dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita, sekalipun Ia adalah Raja semesta alam. Ia menampakkan diri sebagai sosok sederhana, merakyat, rendah hati, dan pengampun. Dengan cara demikian, kehidupan dipersatukan dalam rengkuhan kasih. Tema ibadah Minggu Kristus Raja semesta alam hari ini adalah Kristus Raja yang membawa keselamatan. Dalam ibadah ini, kita juga bersyukur atas rahmat Sang Raja bagi gerejanya, khususnya bagi GKJ dan GKI Sejateng. Di dua sinode ini, Tuhan mendirikan lembaga pembinaan dan pengadilan atau dikenal dengan sebutan LPP Sinode. Pada tahun ini, LPP Sinode berusia 57 tahun. Semoga perjalanan bersama dua sinode dalam membina dan mengader menjadikannya mampu menggerakkan umat Allah supaya taat dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja semesta alam. Marilah kita kembali memujikan nama Tuhan dari PKJ 184, bait yang pertama dan kedua. Yesus, nama Yesus termulia. Agar
Saudara dan saudari, Kristus Sang Raja semesta Allah mengendaki semua ciptaannya selamat. Keselamatan terwujud di dalam kehidupan bersama yang saling bina dan saling jaga. Kita memahami bahwa untuk melakukannya diperlukan segala daya dan upaya. Kita sadar akan aneka celah dan dosa yang membuat rencana penyelamatan Allah bisa sirna. Di hadapan Sang Raja, dipersilahkan memohon ampunannya. Berdoalah dan mohon belas kasihan Allah yang sempurna. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja semesta alam, Pencipta, Penyelamat, dan Pemelihara segala ciptaan. Ampunilah umat-Mu yang berdosa ini. Engkaulah Allah yang menyatakan anugerah keselamatan melalui karya di Golgota. Kasihanilah kami bila kami enggan membagikan anugerah bagi sesama ciptaan. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah Raja semesta alam, yang bangkit dari alam maut dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kelak Engkau akan datang kembali untuk menghakimi dan memperbarui segala sesuatu, agar kami mampu merayakan kehidupan dan menyambut kematian di dunia ini dalam iman, pengharapan, dan kasih. Ya Kristus Tuhan, kasihanilah kami, dan kepadamu kami berdoa. Marilah kita kembali menyanyikan dari PKJ 36, Yesus Raja Damai. Tuhan
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita terima berita anugerah dari Tuhan. Kristus Sang Raja menyatakan anugerahnya. Terimalah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana ditulis dalam Kolose 1 ayat ke-13 sampai 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 247 bait yang pertama dan ketiga. Sungguh kerajaan Allah. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita siapkan hati kita untuk menerima sabda kebenaran firman Tuhan. Kita memohon penyertaan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan
untuk setiap penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hingga saat ini. Kami bersyukur Engkau telah tuntun kami sampai di gereja-Mu dengan keadaan yang baik untuk kami bersama-sama beribadah pada hari ini. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami akan memahami akan kebenaran firman-Mu atas kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Tolonglah setiap hati kami Bapa, membuka hati untuk kami dapat menerima sabda kebenaran firman-Mu. Bapa yang penuh kasih, kami juga berdoa Bapa untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau tutup bungkus dengan darah-Mu yang kudus, sehingga apa yang keluar dari mulut itu hanya bersumber dari Engkau. Kami serahkan Tuhan hati kami, pribadi kami masing-masing untuk dapat menerima kebenaran firman-Mu. Kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yeremia 23 ayat 1 hingga yang ke-6. Janji tentang tunas Daud yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita menanggapi sabda Tuhan dengan membaca secara bersautan kitab Mazmur 46. Mazmur 46. Allah kota benteng kita, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu alamat nyanyian. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelorannya. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia mendengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Bangsa-bangsa Pergilah, padanglah pekerjaan Tuhan. Ia mengadakan pemusnahan di bumi. yang menghentikan peperangan sambil ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Dan kita Allah menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
Bacaan yang kedua terambil dari kitab Kolose 1 ayat 11 sampai 20. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus. Demikian sabda Tuhan. Pembacaan Injil terambil dari Lukas 23 ayat yang ke-33 sampai 43. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek Dia, katanya, "Orang lain Ia selamatkan, biarlah sekarang Ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika Ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan Dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika Engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Dia, katanya, "Bukankah Engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur Dia, katanya, "Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu Ia berkata, "Yesus, ingatlah aku apabila Engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya.
Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa bahagia, nopo luar biasa bahagia, puji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita berikan salam pada kanan kiri, depan belakang kita. Satu orang sudah memberikan salam bagi berapa saudaranya, Nje? 10. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema khotbah kita pada hari ini itu adalah Kristus Raja yang membawa keselamatan. Kita mau flashback untuk kegiatan ataupun acara-acara yang lalu di mana negara kita itu mengadakan satu pesta demokrasi, yaitu memilih pemimpin bagi bangsa kita dan juga memilih pemimpin bagi negara kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini kita mau belajar bagaimana menjadi pemimpin yang baik di hadapan Tuhan. Seorang pemimpin, harapan kita ketika kita mengetahui ada beberapa calon yang nantinya akan kita pilih, tentunya kita akan melihat dulu. Ada harapan-harapan di dalam diri kita akan pemimpin nantinya seperti apa. Pemimpin yang kita harapkan itu adalah pemimpin yang tidak menyuruh-nyuruh saja. Ini seperti kalau kita bekerja, itu pasti ada pemimpin yang ada di tempat kerja kita. Kalau kita hanya disuruh-suruh, itu pastinya ada rasa tidak enak, ada rasa tidak senang seperti itu. Terkadang pemimpin kita menyuruh saja tetapi tidak memberikan contoh bagi kita. Di sini seorang pemimpin yang menjadi harapan kita, yaitu pemimpin yang bisa mengayomi ataupun pemimpin yang bisa melindungi setiap warganya, atau bahkan pemimpin di dalam gereja kita. Bagaimana pemimpin itu bisa hadir menjadi teladan bagi kita, dan pemimpin itu berani untuk pasang badan, berani di depan, di mana ketika ada ancaman datang, ini juga layaknya seorang gembala. Seorang gembala itu adalah seorang pemimpin. Di Yeremia kita tadi sudah membaca. Gembala adalah pemimpin yang diharapkan, pemimpin ini bisa mengumpulkan, bisa membimbing, bisa menyejahterakan domba-dombanya. Atau bisa dikatakan pemimpin itu sebagai kota benteng. Namanya kota benteng berarti di sini di dalam benteng itu ada tembok-tembok yang kokoh, ada dinding-dinding yang kokoh, yang dimana ketangguhan dari menara-menara itu diharapkan bisa melindungi dari serangan musuh ataupun bencana alam. Atau bisa dikatakan seorang pemimpin itu berarti seorang raja. Seorang raja yang bijak dan raja yang berkuasa, di mana seorang pemimpin itu diharapkan bisa mempersatukan dan menegakkan kebenaran
dan juga keadilan bagi seluruh bangsa yang dipimpinnya. Satu pertanyaan, bagaimana jika itu semua tidak ada di figur seorang pemimpin? Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan dari sosok pemimpin itu tidak ada di dalam figur pemimpin itu. Bagaimana jika seorang raja itu tidak bisa mengayomi, seorang raja tidak bisa melindungi, ataupun bahkan membawa kesejahteraan bagi rakyatnya? Tentunya raja itu akan kehilangan kepercayaan. Percuma mereka memiliki tahta ataupun jabatan yang tinggi, tetapi tidak memiliki respek ataupun rasa hormat dari rakyatnya, dari anak buahnya jika pemimpin di sebuah perusahaan atau instansi, tempat kerja. Seorang raja tidak mampu menghadirkan shalom atau damai sejahtera ataupun keselamatan bagi negerinya, bagi negeri yang dipimpinnya. Niscaya raja itu justru akan menjadi bulan-bulanan ataupun pastinya ada sesuatu yang tidak bagus dari masyarakat atau dari musuh-musuhnya. Hari ini kita akan belajar dari Yeremia, dari Paulus, dari pemazmur tentang pemimpin Kristus, Raja yang membawa keselamatan. Di dalam Yeremia 23 ayat 1 sampai 6, Nabi Yeremia menyampaikan akan kecaman Tuhan terhadap para gembala, di mana para gembala itu menelantarkan domba-dombanya, sehingga kambing domba gembalaannya itu terserak bahkan tercerai-berai. Dan akibatnya apa yang terjadi jika seorang gembala tidak memperhatikan domba-dombanya? Pastinya akan domba yang hilang, ada domba yang hilang, tetapi gembala ini tidak tahu. Para gembala ini mengabaikan apa yang menjadi tugas kegembalaannya. Para gembala itu tentunya menunjuk pada pemimpin. Pemimpin pada atau pembesar di kerajaan Yudea pada saat itu, yaitu yang membiarkan kondisi bangsanya dalam keterpurukan dan dalam ketidakadilan sosial. Dan sebagai akibatnya mereka terpecah belah dan menjadi korban penindasan oleh bangsa yang lain. Lebih lanjut, Tuhan di sini juga menegaskan bahwa Ia sendiri, Tuhan sendiri, akan mengumpulkan yang tersisa dari domba-domba yang terserak tadi dan membawa kembali domba-domba yang terserak tadi ke padang penggembalaannya, supaya mereka dapat berkembang biak dan supaya mereka dapat bertambah banyak. Ini yang dilakukan Tuhan terhadap keteledoran para gembala yang ada di Yehuda. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai solusi permanen atas masalah keterceraiberaian umat tadi, Tuhan berjanji akan menumbuhkan tunas yang adil. Tunas yang adil ini adalah keturunan Daud. Tunas yang adil ini akan memerintah sebagai raja yang mampu mewujudkan keadilan dan kebenaran. Sosok tunas yang adil ini diharapkan akan mendatangkan keselamatan dan juga ketentraman bagi Yehuda maupun bagi Israel. Jadi tunas yang adil ini menjadi sosok pemersatu bagi kedua bangsa yang terpecah belah. Yeremia mengatakan tunas yang adil ini diberi nama dengan Tuhan keadilan kita. Di sini Yeremia tidak menunjuk ke satu sosok tertentu,
Siapa tunas yang adil itu? Namun bagi orang Kristen, bagi kita segera akan memahami, oh, tunas yang adil itu atau sosok tunas yang adil itu yang dinubuatkan Nabi Yeremia itu adalah Yesus Kristus. Bagi kita, Yesus adalah sang tunas yang adil. Dialah Tuhan keadilan kita yang dalam hidupnya mengajarkan dan juga mempraktekkan tentang keadilan, kebijaksanaan, dan juga mendatangkan keselamatan dan ketentraman di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebagaimana yang dinubuatkan Nabi Yeremia, tunas yang adil ini adalah keturunan Daud, di mana memimpin, menyatukan, dan menyelamatkan umat Allah. Kita akan belajar di dalam Kolose 1 ayat 9 sampai yang ke-11. Di sini Paulus menyatakan tentang konfesi. Konfesi adalah pengakuan imannya tentang siapa Yesus di mata Paulus. Konvensi kristologis Paulus ini menyimpulkan ada 3 hal. Yang pertama, Yesus adalah gambar Allah yang utama. Ini yang dikatakan Paulus. Yesus Kristus adalah gambar Allah yang utama, di mana Allah yang tidak kelihatan menjadi dapat dilihat dalam diri Yesus, dalam diri Kristus. Yang kedua, Paulus mengatakan bahwa Kristus itu sebagai kepala gereja. Bagaimana dikatakan sebagai kepala gereja? Jadi di sini melalui kebangkitan Tuhan dalam keutuhan pribadinya, Allah itu hadir di dalam dirinya. Melalui kebangkitan Yesus, Allah itu hadir di dalam diri Kristus. Dan yang ketiga, sebagai pengantara perdamaian antara Allah dan juga manusia. Jadi melalui darahnya pada salib menyelamatkan umatnya. Dia menjadi pengantara, dia menjadi perdamaian antara Allah dan manusia, di mana penebusan telah dilakukannya karena cintanya kepada manusia. Melalui konfesi kristologis itu, setiap orang percaya ditolong untuk bisa mengenal Kristus sebagai gambaran Allah dan juga kuasanya. Mengakui dia sebagai kepala gereja di sepanjang zaman. Dan tentunya akan mengalami keselamatan dengan penebusan dari dosa yang dikerjakannya dalam karya salib. Dengan kata lain, di sini bahwa Kristus menyatakan pribadi Allah di dalam memimpin, di dalam menyatukan, dan juga menyelamatkan umat Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setelah kita belajar dari Yeremia tentang pemimpin, kemudian kita belajar dari Paulus, kita juga akan belajar dari Mazmur, para pemazmur pada Mazmur 46. Dikatakan bahwa pemazmur menggambarkan Allah itu sebagai benteng yang kokoh. Kita tahu benteng gitu kan. Benteng itu berarti bangunan yang kuat, di mana benteng ini digunakan untuk melindungi
Pada zaman dahulu, pada zaman penjajahan, benteng ini digunakan untuk melindungi dari napa nggih? Serangan atau ancaman dari musuh itu. Dan di sini ketika pemazmur menggambarkan bahwa Allah sebagai benteng yang kokoh, berarti di sini Allah memberi perlindungan dan juga kekuatan, serta Allah melenyapkan peperangan dengan adanya senjata, mematahkan busur panah, kemudian Allah menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dalam api. Jadi dengan demikian Allah dipandang sebagai pemimpin yang mampu mencegah terjadinya segala penderitaan. Allah ditunjuk atau dipandang sebagai pemimpin yang dimana mencegah terjadinya kesusahan dan juga pergumulan dalam kehidupan umat, sebagaimana benteng penyelamat bagi penduduknya dari ancaman serangan dan juga bencana alam. Dengan perlindungan dan kekuatan Allah menghadirkan shalom atau kedamaian dan juga keselamatan bagi segenap umatnya. Kita akan belajar kembali dari Lukas 23 ayat 33 sampai 43 yang telah kita baca tadi. Di sini kita mengakui tentang episode penyaliban Sang Kristus. Sebetulnya ini kejadian yang sangat memilukan, di mana Tuhan, Dia tidak berdosa, tetapi Tuhan disalibkan, dihukum seperti penjahat-penjahat yang mereka layak untuk menerima hukuman itu. Tetapi dengan kejadian yang memilukan itu, rupanya justru menghadirkan bagi kita sesuatu yang luar biasa. Apa itu yang luar biasa? Konfesi atau pengakuan iman, pengakuan bahwa Yesus Kristus adalah Raja. Satu hal yang luar biasa, pengakuan itu justru keluar dari mulut seorang penjahat yang berada di samping kanan dan kiri Tuhan Yesus. Penjahat yang dihukum mati bersama-sama dengan Tuhan, bersama dengan Yesus akibat kejahatannya. Tetapi di sini penjahat itu, dia adalah penjahat yang kini takut akan Tuhan, takut pada Allah, karena dia sudah menyadari kesalahannya. Dari mulut penjahat kita justru mendapatkan kesaksian bahwa Yesus Sang Kristus adalah Raja yang membawa keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari ucapan-ucapan dan juga dialog dalam bacaan Injil hari ini, kita melihat betapa baik para pemimpin Yahudi, para prajurit Romawi, dan juga penjahat yang pertama. Sebenarnya secara tidak langsung mereka mengucapkan bahwa Yesus itu berkuasa untuk menghadirkan keselamatan. Hanya saja ungkapannya bukan ungkapan pujian, tetapi di sini ungkapan atau ekspresi mereka itu sebagai ejekan atau cemoohan yang diberikan kepada Tuhan, bukan pengakuan bahwa Tuhan itu adalah Raja dan Dia sebagai juru selamat. Ironisnya, penjahat yang kedua yang membela Yesus dari cemoohan menyatakan ketidakbersalahannya, meminta Yesus untuk mengingat dia
bukan menyelamatkannya, tetapi meminta Yesus untuk mengingat karena penjahat sadar sudah sepatutnya hukuman itu diterima. Dan dari mulut penjahat yang kedua itu muncul pengakuan bahwa Yesus adalah Raja ketika dia berkata, "Apabila engkau masuk kerajaanmu." Ini adalah beberapa pengakuan dari penjahat-penjahat bahwa Yesus itu adalah Raja, dia adalah Juru Selamat. Walaupun cara yang dilakukan itu berbeda. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengakhiri tahun liturgi kali ini pada ibadah Minggu Kristus Raja ini, umat Allah diajak untuk tetap mengandalkan Allah sebagai pemimpin di dalam kehidupannya, dalam perjuangan kehidupannya yang saat ini kita tahu semakin keras, semakin tidak menentu. Ketidakpastian yang kerap kali muncul itu biasanya terjadi di dalam kehidupan kita, kehidupan bermasyarakat, kehidupan di dalam pekerjaan kita, bahkan kehidupan di dalam keluarga kita. Kita diingatkan melalui firman Tuhan hari ini bahwa laku hidup kita bukanlah tanpa pimpinan dan tanpa arah. Jadi ketika kita menyadari ketika banyak cobaan, banyak kejadian yang tidak mengenakan di dalam kehidupan kita, satu hal yang perlu kita ingat, kita berjalan bersama-sama dengan segenap umat Allah di bawah pimpinan Kristus. Jadi di dalam Yesus Kristus, Raja yang membawa keselamatan, Allah senantiasa melindungi dan memberikan kekuatan bagi umatnya untuk kita semua melanjutkan ziarah di kehidupan kita. Dan yang terakhir, nah ini biasanya yang ditunggu-tunggu, simpulan dari firman Tuhan saat ini. Sabda ini menguatkan kita sebagai gereja Tuhan. Dalam rupa-rupa pergumulan dan juga tantangan, kita beroleh keyakinan bahwa gereja yang adalah milik Tuhan juga senantiasa dituntun dan dipimpinnya untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah di dunia ini. Tuhanlah yang akan menyediakan apa yang diperlukan bagi gereja saat ini dan juga di masa yang akan datang. Baik kebutuhan finansial, kebutuhan daya, kebutuhan talenta pelayanan, serta kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Gereja harus terus menjadikan Kristus sebagai pemimpin kehidupan bergereja dengan segala dinamikanya. Mengakhiri tahun liturgis gereja kali ini, sebelum kita menyongsong masa Advent yang penuh pengharapan, mari kita menyerukan keyakinan iman kita. Kristuslah Sang Raja, Dialah yang melindungi, menguatkan, dan menyelamatkan kita. Kiranya apa yang disampaikan firman Tuhan pada hari ini bisa menguatkan di setiap kehidupan kita. Kita tidak takut, ada satu pemimpin yang selalu menyertai kita. Kita tidak akan putus harapan. Kita harus menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Amin. Saat hening sejenak.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kami mohon untuk bangkit berdiri. Marilah dengan bangkit berdiri dan penuh penghayatan bersama seluruh umat Allah, kita mengucapkan ikrar percaya kita, yaitu pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, kita masuk ke doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Kasih, kami datang ke hadirat-Mu pada hari ini Tuhan, untuk kami bersama-sama menaikkan doa-doa kami. Kami berdoa di dalam doa syafaat kami. Kami berdoa buat jemaat gereja-Mu Tuhan. Ya Allah, kiranya Engkau memampukan setiap anggota gereja-Mu untuk semakin berakar dan bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Penuhilah hati kami ya Allah dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami memiliki hikmat untuk kami dapat memahami setiap apa yang menjadi kehendak-Mu dan juga kekuatan untuk hidup yang seturut dengan firman-Mu. Kami berdoa untuk setiap pergumulan yang sedang dihadapi jemaat-Mu, pergumulan akan kesehatan, pergumulan akan pekerjaan, akan pasangan hidup, momongan, pergumulan di dalam keluarga, pergumulan di dalam kehidupan para jemaat-Mu. Kami menyerahkan Bapa semua ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarkan kami jemaat-Mu untuk selalu berharap kepada-Mu dan percaya, dan juga meyakini bahwa rencana-Mu yang terbaik bagi kehidupan jemaat-Mu. Saat ini kami juga berdoa untuk para pelayan yang ada di gereja kami. Kami berdoa bagi para pelayan gereja kami, bagi pendeta, majelis, pengurus wilayah, ketua bidang atau komisi, guru katekisasi, guru sekolah minggu, pemain musik, song leader, dan semua pelayan yang ada di gereja kami yang tidak bisa kami sebutkan satu-satu. Berikanlah kepada kami, para pelayan-Mu di gereja GKJ Ngandekan Solo Timur, untuk kami selalu setia di dalam pelayanan. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan semangat dan hikmat yang ilahi untuk mengembalakan dan melayani jemaat-Mu di GKJ Ngandekan. Berikanlah ketulusan hati kami, Engkau berikan kerendahan hati kami, sehingga kami dapat meneladani Kristus. Bapa, saat ini kami juga akan memanjatkan doa-doa kami bagi sekolah-sekolah Kristen untuk penerimaan siswa baru. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh proses penerimaan siswa baru di tangan-Mu. Kami memohon agar Engkau menuntun dan memilihkan siswa-siswi yang tepat
untuk dapat bergabung dengan komunitas belajar di sekolah-sekolah Kristen. Bukalah pintu hati mereka yang Engkau kehendaki untuk bisa dibentuk di sekolah-sekolah Kristen ini. Kami berdoa agar setiap siswa yang masuk dapat bertumbuh secara rohani, secara akademis, dan secara sosial. Mari Allah, jadikan sekolah Kristen sebagai sarana pengabaran Injil-Mu, sehingga kasih-Mu nyata diwujudkan di sekolah Kristen. Saat ini kami juga, Bapa, membawa bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, untuk presiden, wakil presiden, dan jajarannya, semua pemimpin di lembaga eksekutif, legislatif ataupun yudikatif, dari pusat hingga daerah, dan pemimpin di keluarga kami. Berikanlah mereka hikmat, integritas, dan juga keberanian untuk dapat memimpin dengan adil, untuk dapat melayani rakyat dengan tulus. Jauhkanlah mereka dari godaan korupsi dan juga kepentingan pribadi ataupun golongan mereka. Doronglah mereka untuk selalu mencari kebaikan bersama. Oh Bapa, jaga dan lindungilah bangsa kami dari segala bentuk ancaman, dari segala konflik yang terjadi, dan juga bencana alam. Allah sendiri yang memberikan kedamaian di setiap sudut negara kami. Tolong Allah, supaya kami bisa menghargai kebinekaan yang ada, sehingga persatuan dapat tercipta di dalam bangsa kami. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang terbaik dan sempurna dapat terwujud atas bangsa dan negara kami. Inilah permohonan kami kepada-Mu Tuhan. Kami panjatkan doa kami hanya pada Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa yang sempurna, doa Bapa kami. Kiranya Roh Kudus menuntun kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemeliharaan Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Marilah kita bersama-sama mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terambil dari 1 Tesalonika bab 5 ayat yang ke-18. Marilah dengan penuh syukur kita naikkan persembahan bagi Tuhan. Kita iringi dengan pujian PKJ 146 bait 1 sampai secukupnya. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu
persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Berdiri. Kita akan serahkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, Raja mulia, Engkaulah pemilik dari segala yang ada. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk segala karunia yang Engkau berikan. Maka bersama dengan penulis kitab Amsal, kami menaikkan doa-doa kami. Dua hal aku mohon kepadamu Tuhan, jangan kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah dariku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya jangan kalau aku kenyang, aku menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Terima kasih ya Allahku, Sang Raja mulia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita pujikan NKB 207, bait yang pertama dan kedua, taat setia bertekad yang bulat. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Bertekad
masuk ke pengutusan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kita terima berkat dari Tuhan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sebagai nyanyian penutup, kita nyanyikan dari Kidung Jemaat 346, bait yang pertama, Tuhan Allah beserta Engkau.